Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa Masjid Baitul Ma'mur serta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami muliakan jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wal dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Ibu MC, terima kasih atas waktunya, dan juga Ibu Ulfatul Hasanah yang kapan hari memberikan kesempatan saya untuk bisa bergabung pada hari ini dalam pertemuan rutin di Majelis Taklim An-Nisa Masjid Baitul Ma'mur. Terima kasih sebelumnya, dan alhamdulillah luar biasa semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu tiada kata yang patut kita ungkapkan kecuali tasyakur dan tahmid kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dipertemukan, kita bermuajah bersama, mudah-mudahan senantiasa dalam majelis ilmu yang diberikan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal saya perhatikan, alhamdulillah beruntung mulai dari membaca ayat Al-Quran, kemudian baca tasbih, kemudian membaca Asmaul Husna. Fa insyaallah awal dari majelis taklim tadi telah dibuka dengan berbagai macam zikir kepada Allah. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan semoga majelis taklim ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita bersama, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantan ibu-ibu majelis taklim An-Nisa yang dirahmati oleh Allah, saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan untuk bermuajah dengan panjenengan semuanya. Ini kalau saya bicara bahasa Jawa bisa mengerti semuanya, atau mungkin ada yang dari luar negeri? Okay. Atau yang mungkin ada yang dari luar Jawa? Ada, tapi sudah bisa berjawab bahasa Jawa. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, kekasih Allah yang sangat mulia, kekasih Allah yang tiada tandingannya, dan hanya beliaulah yang menjadi suri tauladan kita, meskipun kita semuanya belum bisa menjadi seperti beliau, namun apalah daya kita tetap berusaha semampu kita untuk menjaga sunnah-sunnah beliau dan juga menjauhi larangan-larangan yang Rasulullah minta untuk kita hindari. Baik ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya memberikan sedikit keterangan tentang beberapa keutamaan di bulan Rajab. Memang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim an-nisa yang dirahmati oleh Allah, memang bulan Rajab ini merupakan salah satu di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, yakni 4 bulan tersebut diantaranya adalah apa saja? Bulan Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian bulan Rajab. Panjenengan semuanya seringkali insya Allah mendengar beberapa keutamaan bulan Rajab. Namun di sini saya tidak memaparkan semua hadis karena ada beberapa yang saya ambil. Hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah menyambut bulan Rajab untuk senantiasa berdoa. Doanya panjenengan pasti sudah hafal semua. Napa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ighfir lana dzunubana. Sampun familiar nggih di telinga panjenengan semuanya? Nanti bersama kita baca di akhir nggih. Jadi ini Rasulullah bersabda, bukan sekedar omongan belaka, tapi ketika datang bulan Rajab Rasulullah mengatakan atau berdoa, Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan untuk kami fi Rajab, dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan juga pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami di bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Waghfir lana dzunubana, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bagus sekali nggih, bagus sekali sabda Rasulullah ini doanya. Kenapa? Allah diminta oleh Rasulullah agar Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab. Banyak keberkahan yang kita nantinya dapati di bulan Rajab, terutama yang pertama kita sunnah untuk melaksanakan puasa. Yang kedua diantaranya kita sunnah melakukan amal ibadah yang baik. Kita sunnah melakukan salat sunnah-sunnah yang lain ya, termasuk ibadah-ibadah yang baik. Kemudian wa Sya'bana, Rasulullah juga meminta diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, karena bulan itu merupakan bulan latihan Rasulullah untuk menghadapi bulan Ramadan. Beliau juga berpuasa di bulan Sya'ban dan juga ibaratnya proses menahan diri sebelum datangnya bulan Ramadan yang suci, sehingga sebelum ada ujian ada tryout sebelumnya. Jadi di sini Rasulullah melakukan segala bentuk ibadah yang sangat istimewa juga di bulan Sya'ban untuk melatih diri selanjutnya di bulan Ramadan. Kersane mboten kaget, mboten seperti kita nggih. Wis pokoke poso ngenteni Ramadan. Puasa sedina, puasa sehari, 2 hari saya ketok lemas, kadang masih berat. Nah, tapi tidak untuk orang-orang yang memang senantiasa menjaga diri hatinya kepada Allah, cintanya yang luar biasa, maka tidak akan pernah merasakan rasa yang berat. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang seperti itu, ibu-ibu. Amin. Wa ballighna Ramadhana, Rasulullah juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya disampaikan umur kita, diberikan kesehatan untuk kita, keselamatan untuk kita semuanya untuk beribadah di bulan Ramadan.
Waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, kita bukan manusia yang suci dari dosa. Rasulullah saja meminta kita untuk berdoa. Rasulullah saja meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau sendiri maksum. Apa itu maksum? Maksum itu yang dijaga dari dosa. Sedangkan kita yang luar biasa, dosanya luar biasa, kok enggak mau meminta ampun kepada Allah. Luar biasa gitu. Luar biasa kebajokan. Jadi di sini Rasulullah memohon kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian Rasulullah juga meminta dihadirkan Ramadan yang mulia kepada beliau, kepada kita semuanya, dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu an, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajada ashadda bayadan minal laban wa ahla min dhalika an-naharil asal man sama yawman min rajab saqahullahu. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai yang bernama Rajab. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang puasa satu hari pada bulan Rajab, Allah akan memberikannya minum dari surga itu. Amin Allahumma amin. Kita hari ini memasuki bulan Rajab, tanggal berapa Ibu? Kita mulai hari apa kemarin? Kamis cuma Sabtu, berarti kita nyampe di tanggal ketiga. Apakah ini betul-betul sangat sekali seakan-akan diwajibkan? Jelas, yang jelas ini adalah sunnah, dilakukan mendapat pahala. Jika tidak dilakukan pun tidak dosa, tidak disiksa. Kalaupun ada halangan, ya tidak apa-apa. Kalaupun tidak ada halangan, ada kesempatan kita sehat walafiat berpuasa, ya monggo kita berpuasa. Jadi tidak ada yang menyebut ini harus seakan-akan Rajab itu kewajiban boten, tidak ada. Jadi jangan pernah mencibir seseorang, kamu itu nggak puasa Rajab, dasar kamu itu nggak tahu apa hadisnya begini begitu begini. Tidak. Jadi tetap kita menjaga diri kita sendiri. Kita kalau memang tahu keutamaan bulan Rajab, kita mengerjakan. Kalau kita bisa mendakwakan ini kepada orang lain, dia mau ikut, alhamdulillah. Seandainya boten tidak usah memaksa. Nah, ini adalah hikmah kita berdakwah, karena dakwah itu pada dasarnya tidak ada yang memaksa. Panjenengan juga pendakwah, satu ilmu yang panjenengan dapat bisa disampaikan ke orang lain. Jangan menunggu orang alim ulama yang mendakwakan ke sana kemari datang. Diri kita juga pemimpin, diri kita juga pendakwah. Panjenengan dapat ilmu dari majelis taklim ini, monggo disampaikan ke teman yang lain. Saya kemarin dapat ilmu seperti ini. Apakah kamu sudah tahu? Oh, belum. Nah, satu ilmu yang panjenengan sampaikan ke teman panjenengan dapat barokahnya, dapat pahala. Tidak perlu memikirkan pahala berapa, ribuan, ratusan, tidak perlu. Yang penting Allah ridha kepada kita. Amin. Baik ibu yang kami hormati, salah satu sejarah yang membuat Rajab dimuliakan adalah peristiwa apa? Peristiwa pada tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra dan Isra Mi'raj. Apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Baik, peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi sudah dibacakan sama Ibu surat Al-Isra. Al-Isra. Dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Dari situ kemudian Mi'raj. Mi'raj itu diangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa beliau diangkat? Yang nantinya mendapatkan perintah apa Ibu? Perintah sholat. Jadi di bulan Rajab ini ada peristiwa yang mana Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu. Pada peristiwa ini sebelumnya Rasulullah mengalami yaumul huzn, jadi kesedihan hati yang sangat luar biasa. Ibu tahu kesedihan apa itu? Yang pertama, beliau ditinggalkan oleh sang istri tercinta yang mendampingi beliau
sampai akhir hayat dalam memperjuangkan agama Islam, yakni Sayyidah Khadijah. Nah, beliau sangat mencintai, jadi ketika beliau wafat, Rasulullah sangat bersedih hatinya. Kemudian disusul dengan paman beliau juga sangat dicintainya, yakni Abu Sinten, Abu Bakar itu sinten, pamannya apa sinten? Ada Abu Bakar, ada Abu Thalib. Kalau orang Mekah memang Abu banyak ya. Abu itu bapak Isopo, siapa gitu misalnya Abu Thalib. Kemudian ya, jadi siapa tadi Abu Thalib? Paman beliau. Oke. Memang Abu Thalib paman beliau yang tidak mengikuti ajaran beliau. Sampai akhir hayat beliau, Rasulullah mencoba merayu untuk mengikuti dakwah beliau ke Islam, tapi beliau tetap bersikukuh mengikuti agama nenek moyangnya. Sampai Allah berfirman, ibaratnya kamu seusaha apapun kamu kalau minta dia untuk masuk agamamu, kalau saya belum mentakdirkannya maka tidak akan terjadi. Dan doa seorang muslim kepada orang yang non muslim itu tertolak. Baik, saya lanjutkan. Jadi di langit 7 Sidratul Muntaha, Rasulullah mendapat perintah sholat yang awalnya berapa puluh rakaat Ibu? 50 rakaat dari Allah. Bayangkan, panjenengan kita semuanya 5 rakaat itu sudah lumayan. Yang istiqomah alhamdulillah, sing bolong-bolong innalillah, naudzubillah. Jadi kita usahakan, kalaupun memang kita tidak bisa menjalankan pada saat itu ada halangan, dikodok bisa. Sakit, ada ketentuan masing-masing. Sholat, ketika kita kuat mampu berdiri sempurna. Ketika kita tidak kuat berdiri, boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk, kita boleh berbaring atau berselonjor. Ketika tidak mampu berselonjor, kita boleh miring ke kanan ke kiri. Tidak bisa dengan gerakan, kita boleh berisyarat. Nah, kalau tidak bisa berisyarat, berarti tandanya terakhir apa? Disolati. Innalillah. Ya, jadi sampai seperti itu kewajiban sholat untuk kaum muslim. Peristiwa kedua yang sangat luar biasa adalah perpindahan kiblat, ibu-ibu. Jadi dahulu itu sebelum Rasulullah hijrah, artinya Rasulullah ketika di Makkah itu kiblat sholatnya kaum muslim itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Masjidil Aqsa di sana. Jadi belum di Ka'bah. Nah, pada saat bulan Rajab di pertengahannya Allah memberitakan untuk berpindah kiblat menuju Masjidil Haram, yakni Ka'bah Baitullah. Nah, di sinilah dua peristiwa yang sangat luar biasa sehingga sampai saat ini panjenengan semuanya yang sudah diizinkan Allah menjadi tamu Allah di Baitullah bisa melihat Ka'bah, dan itulah kiblat kedua yang umat muslim semuanya berarah ke sana. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi tamunya Allah baik umrah maupun haji. Baik ibu-ibu yang kami hormati, memang ada beberapa pertentangan polemik bahwasannya hadis rojab yang mengatakan ini palsu, ini maudhu, ini dhaif dan sebagainya. Untuk tidak kita lari ke sana, ya jadi kita ambil hikmahnya saja. Memang ada hadis yang sudah viral itu mengatakan bahwasanya ini pahalanya kalau puasa sehari pahalanya misalnya berapa puluh atau berapa tahun begitu ya. Tapi sebenarnya di sini kalau di takhrij hadis memang ada ulama yang termasuk beliau salah satu dosen saya di Jakarta, Yai Lutfi Fatullah, beliau ahli hadis, memang beliau sudah berusaha mentakhrij banyak hadis dan salahnya hadis yang menyebutkan banyak pahala-pahala sampai Rajab itu pahalanya 900 tahun, Rajab pahalanya berapa ribu tahun. Nah, ini rupanya hadis yang maudhu atau palsu. Tapi bagaimana kita menyikapi demikian? Kita tetap puasa sunnah tanpa harus menghiraukan kita minta pahala.
Dan pahala hanya hak prerogatif Allah, hanya hak Allah seutuhnya. Kita tidak perlu melakukan sesuatu hanya untuk semata-mata mencari pahala. Satu yang kita minta adalah ridhonya Allah. Titik. Apapun yang kita lakukan tidak ada niat apapun kecuali ridho Allah. Aman kita ikhlas, kita tidak perlu terbebani dengan segala hal yang membuat kita terlena, dan akhirnya kita menuju satu amalan tadi hanya karena pahala. Jadi kita ambil semua hikmahnya, apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah. Tidak dirojak pun puasa di hari apapun, monggo. Kecuali ada beberapa hari yang memang diharamkan oleh Rasulullah, beberapa hari tasyrik yang memang dilarang, jangan dilakukan. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, saya bersyukur ada di hadapan panjenengan semuanya. Ada beberapa hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Keutamaan mencari ilmu di sini panjenengan mungkin sudah pernah mendengar hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya Rasulullah bersabda, carilah ilmu minal mahdi itu apa? Sejak dari puayan, sejak dari ayunan, atau mungkin ibaratkan dari rahim ilal lahdi, sampai dengan liang lahat tutup usia. Kita tidak tahu usia kita sampai seberapa. Kita diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Seberapapun umur kita semuanya, seberapapun umur panjenengan semuanya, itu hanyalah angka. Tapi keutamaan di sini adalah panjenengan sudah mencoba mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ila jannah, jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu yang baik, tentunya ilmu yang membawa kemanfaatan untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita, maka Allah juga akan mudahkan kita untuk menuju jalan ke surganya. Man intaqala, barang siapa yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia ta'allama ilman, untuk menuntut ilmu, baik itu berjalan maupun berkendaraan, ghufira lahu, maka Allah mengampuni baginya qabla an tahtua, sebelum dia melangkah. Pribadi luar biasa nih. Jadi panjenengan tadi sebelum melangkah ke sini niat menuntut ilmu, Allah sudah mengampuni dosa-dosa panjenengan semua. Jadi inilah sebab kita bersama, kenapa kita harus diminta untuk senantiasa menambah ilmu kapanpun itu, dimanapun berada. Males memang itu sifat kita, kodrat kita males. Jangankan panjenengan, saya yang mungkin berada di hadapan panjenengan ini juga masih luar biasa, nafsu malasnya sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk memerangi, tetap males. Atau mungkin ada seseorang yang minder, saya takut nanti kalau Mas Ustaz nanti ditanya apa-apa, saya tidak tahu apa-apa itu hukumnya apa. Ada buatan orang seperti itu. Saya tidak bisa ngaji, nanti kalau saya disuruh ngaji gimana? Saya tidak bisa. Nah, orang-orang seperti itu butuh support yang sangat luar biasa. Jangan bersedih, jangan minder, jangan tidak pede ibu-ibu. Jadi tetap kita semangat. Tujuan panjenengan kita semua adalah untuk mencari ridhonya Allah. Tidak ada yang tahu ridhonya Allah kepada kita itu seperti apa bentuknya. Tidak hanya sekedar amal ibadah kita, tapi sesuatu yang sangat manfaat sekecil apapun, jika Allah ridho, maka semuanya akan diberi kemudahan dan keberkahan. Gitu ibu-ibu. Terus panjenengan membaca Al-Quran sekalipun itu terbata-bata,
itu tetap mendapat pahala. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Panjenengan menyimak ayat Quran itu sama dengan pahalanya panjenengan membaca Al-Quran. Lalu apakah didiamkan sendiri? Artinya didiamkan, ya sudah, saya tidak bisa, ya sudah, biarin aja. Betul. Tetap tadi ada kewajiban kita menuntut ilmu sebagai orang muslim. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar itu adalah fardhu. Fardhu itu apa? Wajib ala kulli muslimin, bagi kita orang yang muslim. Terus semisal kita masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita berusaha. Kok mentok saya tidak bisa Ustazah seperti yang sempurna? Tidak apa-apa, boten usah bersedih. Nah, itu panjenengan sudah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Allah yang tahu. Manten nggih, kita tidak perlu berputus asa seberapapun usia kita. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang manfaat, barokah, umur yang senantiasa dilimpahi keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita menutup. Ini sudah ditutup apa Deren? Oh, ada tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, monggo saya persilakan. Nggih, saya mohon izin, barangkali umur saya mungkin masih muda di antara panjenengan, nggih. Tapi saya juga berniat untuk menuntut ilmu juga. Nggih, sama-sama kita saling sharing. Monggo Ibu-ibu, misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ustazah, misalkan pertanyaannya sedikit di luar temanya jenengan, enggak apa-apa ya. Silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo, silakan. Di luar tema tidak apa. Kalau saya bisa menjawab saat ini, saya jawab. Menawi dereng nanti PR saya kirim ke Bu Ulfatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan Ustazah. Mungkin kita pernah ketemu ya. Oh nggih. Nggih, waktu di kelurahan mungkin ya. Di kelurahan. Nggih. Ini saya mau bertanya tentang bulan Rajab yang tadi banyak keistimewanya. Kemudian banyak keistimewaan di bulan Rajab istimewanya. Dan kita diminta untuk perbanyak beribadah, begitu nggih. Beribadah itu bisa macam-macam, itu tadi sampaikan. Bisa dengan sholat yang ditambahi sholat sunnah, kemudian mungkin berpuasa. Karena selama ini kan orang-orang taunya ayo bulan Rajab kita puasa gitu. Jadi, apakah memang ada keutamaan untuk berpuasa? Kalaupun kita berpuasa, apakah berpuasa itu bisa kita mungkin kita punya utang bulan Ramadan kemarin belum kita lunasi, kita bayar, dan kita niatnya bulan Rajab inilah waktunya kita membayar sekalian untuk latihan menyambut bulan Ramadan kayak begitu. Apakah bisa niatnya itu digabung-gabung, misalnya puasa hari Senin kayak begitu, kemudian puasa bayar utang kayak gitu. Oke. Baik. Saya jawab langsung ya. Dalam hadis tadi saya sudah mengungkapkan keutamaan puasa di Rajab tadi ya. Barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab maka nanti akan diberikan minuman dari surga yang putihnya melebihi susu, yang manisnya melebihi manis madu. Mengenai apakah boleh ketika kita puasa Rajab sedangkan kita masih punya tanggungan puasa qadha Ramadan. Begini ibu-ibu, dulu selama saya menimba ilmu yang saya dapat, selama itu puasa wajib maka diselesaikan dulu puasa wajibnya. Kalau panjenengan ingin berpuasa di bulan Rajab, monggo, tapi niatnya satu tetap qadha Ramadan. Dan tapi panjenengan dapat keberkahan di bulan Rajab. Jadi niatnya kalau wajib didahulukan wajibnya, tanpa harus
niat dua, saya puasa kodok Ramadan dan juga puasa sunnah Rajab boten. Jadi didahulukan wajibnya dulu. Nah, tetapi kalau sunnah itu masih bisa dirapel berapapun masih bisa niatnya. Niat puasa Rajab, niat puasa Senin, niat puasa Kamis, nah seperti itu masih bisa. Tapi ketika puasa wajib, khusus wajib tadi yang didahulukan. Nah, jadi ini yang kadang memang orang salah mengira, oh Rajab itu paling utama rek. Nah, lupa bahwasanya dia juga masih punya tanggungan Ramadan. Nah, jangan, ini dulu yang diselesaikan karena kita juga akan menghadapi Ramadan berikutnya. Jadi kalau saya Ramadan dulu diselesaikan, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, dapat keberkahannya bulan Rajab dan Sya'ban. Ada lagi? Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Betul sekali. Iya, jadi kalau puasa tadi ya, puasa Ayyamul Baid, kemudian kebetulan kok harinya Senin sama harinya Kamis, nah itu boleh puasa Ayyamul Baid, puasa Senin, puasa hari Kamis, boleh digabung. Tapi apakah ada ikhtilaf lain? Ya barangkali memang ada. Tapi kalau panjenengan tanya ke saya kebetulan ikut dawuh yai saya dulu, mendahulukan wajibnya dulu. Baik Ustazah, kalau misalkan kita ini awam ya Gus, jadi kita nggak tahu nih, misalkan sebenarnya puasanya yang disunahkan di bulan Rajab itu yang tanggal berapa atau bagaimana, sedangkan kita biasanya tergabung di WA itu kan biasanya di-share-nya beberapa sumber yang mungkin kita sendiri tidak paham ini emang yang mana yang harus diikuti. Lalu sebaiknya kita atau kami ini diniatkan puasa untuk di bulan Rajab untuk Senin Kamis tadi, atau kami harus mengikuti tanggal-tanggal yang dibagikan di beberapa sumber tadi. Baik, tidak ada ketentuan kita berpuasa di tanggal berapapun boten enten nggih. Jadi di bulan puasa hanya disebutkan memang ada ibaratnya keutamaan, monggo silakan berpuasa mulai tanggal berapapun silakan berpuasa. Nah, kalau panjenengan semerap atau tahu Mbah Maimun, Yai Maimun Zubair, nah beliau menghentikan puasalah kalian di tanggal 1 sampai 10. Kalau tidak bisa tanggal 10 hari tadi, tanggal 1 tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, ambil tanggal 10-nya. Nah, nanti karena di antara tanggal itu Allah meniupkan nur ruh Nabi Muhammad ke rahim Sayyidah Aminah. Nah, apakah boleh kita berpuasa di lain hari selama di bulan Ansar? Dados boten ada ketentuan wajib bulan, tidak ada. Kita harus puasa di tanggal ini, boten. Jadi hanya ada keutamaan ya puasa sunnah Rajab, monggo. Tetap kembali lagi ini sunnah. Jangan sampai dibuat ini wajib, boten. Nggih. Jadi kita berlatih menuju ke bulan Ramadan. Betul sekali. Kita dilatih di bulan Rajab ini. Jadi ada 2 bulan kesempatan kita tryout dulu sebelum menuju Ramadan. Ada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Rasulullah lebih memilih puasa yang lebih banyak di bulan Sya'ban daripada bulan Rajab. Jadi beliau masih kadang puasa, kadang boten, kadang puasa, kadang boten. Itu menurut riwayat dari Sayyidah Aisyah. Baik, berarti pada dasarnya puasa di bulan apapun sepanjang kita niatkan karena ingin mencari ridha Allah, insya Allah betul ini ya. Jadi karena puasa itu miliknya Allah. Tapi kalau ibadah yang lain itu kita berusaha sendiri untuk mencari ridhonya Allah. Kalau puasa itu hakku, memberi pahala seberapa pun ke hambaku itu hakku gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak, tema di luar pertemuan kita kali ini juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.